Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya takdimi Kepala Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah Dr. Edi Kurniawan Farid S.Hum MPDI. Perkenalkan, nama saya Delita Octavia, semester 7 PIA. Di sini saya akan berceramah tentang keutamaan menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di sini menuntut ilmu merupakan perintah yang sangat penting dalam ajaran Islam. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ilmu bukan hanya membuat seseorang pintar, tetapi juga menjadikannya lebih mulia, lebih bijak dan lebih bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Dengan ilmu seseorang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa ilmu, manusia akan mudah tersesat baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi siapapun untuk belajar selama hayat masih dikandung badan, maka kewajiban menuntut ilmu tetap berlaku. Menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di bangku sekolah atau di pesantren saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui membaca buku, mendengarkan nasihat dari para guru dan ulama, serta belajar dari pengalaman hidup. Setiap proses belajar yang diniatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Dari ayat ini kita memahami bahwa orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Ilmu menjadikan seseorang lebih terarah dalam berpikir, lebih hati-hati dalam bertindak, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita sadari bahwa ilmu tidak cukup hanya dipelajari, tetapi juga harus diamalkan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan ilmu, hendaknya kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita belajar tentang sholat, maka kita harus menjaga sholat kita. Jika kita belajar tentang kejujuran, maka kita harus bersikap jujur. Jika kita belajar tentang akhlak, maka kita harus menunjukkan akhlak yang baik dalam pergaulan. Selain itu, menuntut ilmu juga harus disertai
dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai kita belajar hanya untuk mengejar gelar jabatan atau pujian manusia. Niatkanlah menuntut ilmu semata-mata karena Allah, agar ilmu yang kita peroleh membawa manfaat dan keberkahan. Mari kita manfaatkan waktu, usia, dan kesempatan yang Allah berikan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, karena ilmu Allah sangat luas dan tidak terbatas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mencintai ilmu, menuntut ilmu, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.